cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Yes, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Yes, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua tepuk tangan, ku kasih kau semua dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar yes lagi. Tuhan, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya
pasti akan digenapi. Shalalalalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta. Shalalalalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, bahkan matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya, yes, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalalalalala, cinta Yesus. Yesus cinta saya. Shalalalalala, yes, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta. Shalalalalala, yes, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Tepuk tangan buat Yesus yang cinta kita semua. Haleluya, sorak-sorak. Yes. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau.
tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu Bapa, dalam kasih di keluarga kami, dan kami bersehati. Kami berjanji setia sampai akhir. Kami dan keluarga kami sampai rapture, sampai second coming. Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami bersama. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kurala Bapa Pasandaramu, kurala Masandura Papa Sande. Angkat pujian-Mu, komitmen-Mu, dan kerinduan keluarga-Mu. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka. Kuasa Tuhan buka jalan kami. Tepuk tangan semuanya. Sorak-sorak. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat
Engkau mengerti cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Apa yang kau alami kini? Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini? Yes. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita sembah. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung dan mulia. Shiralama Sando, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Pandemi pasti berhenti. Tidak ada pernah pandemi terus-menerus sepanjang zaman. Pasti akan berhenti. Kuat dan teguhkan hatimu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung dan mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Iralama Sandarama Rama Sandu. Kami sembah Engkau Bapa, kami sembah Engkau Allah Bapa. Kami agungkan Engkau Tuhan Yesus, kami muliakan Engkau Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Buka tangan kita. Tangan Tuhan sedang merendam.
Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Salam penyembahan. Sobat penyembah, kita berjumpa lagi dalam program Worship at Home, menyembah dari rumah. Setelah kita sama-sama berdoa, memuji, menyembah dari rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam bentuk talkshow. Dan sahabat saya, Dusia Silaban, yang dikenal dengan Pendeta Nyentrik, ya, mewakili netizen dan saudara untuk bertanya-tanya. Tema kita saat ini adalah memiliki jaminan keselamatan kekal. Silakan hambanya. Baik, terima kasih Pak Tim buat kesempatan yang diberikan. Wow, pemirsa Worship at Home, kita bertemu lagi ya. Pastikan menonton tayangan ini sampai selesai supaya berkat Tuhan turun atas kehidupanmu. Pak Tim, jaminan keselamatan kekal. Nah, seperti kita tahu ya, jaminan keselamatan itu identik kepada Tuhan Yesus. Kenapa jaminan keselamatan itu identik dengan Tuhan Yesus? Apakah keselamatan itu benar-benar hanya ada di dalam Yesus atau bagaimana, Pak? Baik. Jadi ini hal-hal yang sangat pribadi sesuai keyakinan masing-masing. Kita ada di negara yang berdasarkan Pancasila. Sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi yang kita bahasnya adalah yang kita percayai berdasarkan firman Tuhan di Alkitab. Ya. Kita nggak akan bahas kepercayaan yang di luar Alkitab. Ya. Kalau ada orang yang membanding-bandingkan, itu haknya dia, tapi mari kita ikuti kata firman Tuhan. Jadi Alkitab ini ditulis oleh kurang lebih 40 orang. Wow. Ada petani, ada nelayan, ada peternak, ada nabi, ada raja, ada dokter. Ditulis dalam waktu 1400 tahun. Tapi isinya sama. Tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sama. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, 66 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut 1, 2 Samuel sampai Maleaki, Matius, Markus sampai Wahyu, isinya sama. Jaminan keselamatan kekal ada di dalam Yesus. Nah, kalau Dusia tanya, kenapa memiliki jaminan keselamatan kekal identik dengan Tuhan Yesus? Karena kitab suci Alkitab ini mencatat bahwa semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23, dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia yang kekal adalah keselamatan di dalam Yesus. Ya. Kenapa kok di dalam Yesus? Karena Tuhan Allah di surga turun ke dunia menjadi juru selamat buat kita. Seperti kita tahu, ada banyak juru. Juru tulis, tukang ngetik, juru rawat, perawat, juru mudi, juru kunci, juru parkir. Tapi hanya ada satu juru selamat. Yesus itulah satu-satunya. Bisa? Penolongku yang sungguh, Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya.
haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Itu dia. Wow, luar biasa. Pak Tim, oke. Kenapa Yesus Tuhan harus turun jadi manusia, Pak? Emang nggak ada cara lain, Pak, untuk menyelamatkan umat manusia yang udah berdosa ini, Pak? Kenapa harus meninggalkan sorga dan jadi manusia? Pertanyaannya bagus banget. Itu mewakili banyak orang bertanya seperti itu. Saya coba jawab. Ya. Waktu saya sekolah Alkitab, saya termasuk menjadi mahasiswa yang vokal dan kritis. Kenapa Pak dosen? Ini sekolah Alkitab, Ya, Pak. sekolah pendeta. Ya. Tuhan Allah kok menjadi manusia, menjadi juru selamat. Sehingga beberapa teman kita tuh agak sensitif dan susah untuk percaya. Dosen saya berkata begini, itu kedaulatan Tuhan Allah. Tuhan Allah mau jadi manusia dan yang lain terserah dia. Kedua, memang udah dirancangkan sejak awal. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka mereka telanjang. Mereka mencoba menutup dengan daun ara, mudah kering dan rusak lagi. Maka Yesus menyembelih domba. Kulitnya menutup kemaluan mereka. Nah, Yesus adalah anak domba Allah. Waktu Yohanes Pembaptis, Yesus itulah anak domba Allah yang menjadi tebusan. Jadi ini adalah kedaulatan dan konsep keselamatan dari Tuhan Allah kepada kita. Jadi kalau saya ini mencari presiden, dia nggak akan ketemu. Kecuali saya dicari presiden. Pasti ketemu. Presiden sekarang bilang, ajudan, panggil Timotius Adon lagi syuting di iNews itu. Selesai saya, ngadep saya tinggalin semuanya. Tapi kalau saya mau ngadep nggak bisa. Sebaliknya, kalau Tuhan Allah mau turun dari surga, ya bisa. Terserahnya Tuhan. Tapi itu kan nggak masuk akal. Memang Tuhan itu nggak masuk akal. Kalau dia masuk akal, dia bukan Tuhan. Yang jadi masalah kalau manusia mau jadi Tuhan. Iya. Contoh, bupati nyamar jadi tukang becak, ya bisa banget. Untuk mengetahui rakyatnya jadi tukang becak, tukang sayur, ya terserah. Tukang ban juga bisa. Yang jadi masalah kalau tukang becak nyamar jadi bupati. Kecuali bupati ketoprak. You understand? Ya, understand, Pak. Jadi ini keselamatan yang bisa menjangkau. Kalau saya berusaha selamat dengan cara saya berbuat baik, saya berdoa, saya beramal, saya puasa, sedang ada usaha untuk bangun tangga ke sana. Tapi ini dibalik, dari surga turun. Jadi saya bertobat dari dosa saya, menjadikan diri juru selamat dan Tuhan saya. Setelah itu saya mengerjakan keselamatan. Jadi kalau saya berbuat baik sekarang, saya beribadah sekarang, bukan supaya selamat, karena saya udah diselamatkan. You understand? Understand, Pak. Ya. Baik. Saya Kalau semakin kamu mengerti. bilang berkata, nggak masuk akal. Memang Tuhan tuh nggak masuk akal. Kalau dia masuk akal, dia bukan Tuhan. Contoh sederhana, kau punya jam tangan, lihat jam tangannya. Ini, Pak, jam tangan saya, Pak. Jam tangan ini apakah muncul sendiri atau ada yang menciptakan? Ada yang menciptakan, Pak. Ya nggak mungkin dari tanah kita gali muncul jam tangan. Gitu? Gaib, Pak. Karena itu orang ateis berkata begini, orang ateis ini. Kalau memang tidak ada Tuhan, gunung batu dari mana? Oh, itu pasir yang kena panas dingin menjadi gunung batu. Lalu gunung batunya dari pasirnya dari mana? Oh, gunung batu yang kena hujan jadi pasir. Itu namanya teori buletisasi. Bulet, muter-muter aja. Nah, contohnya dari teori Darwin. Oh, saya waktu biologi saya tegur sama guru biologi saya. Hei, Timotius pendeta gitu, karena saya kejar dia. Ibu, kalau manusia dari monyet, monyet dari apa? Oh, dari makhluk yang lebih rendah. Makhluk yang rendah dari mana? Lebih rendah lagi. Dari mana? Nggak jawab dia. Bu, manusia itu dari Tuhan. Dia marah sama saya. Stop, Timotius pendeta gitu. Pendeta. Jadi orang ateis nggak mungkin. Topimu ada yang buat, gitu. Kaosmu yang bagus ini ada yang buat, gitu. Jadi
semua ada yang buat, apalagi diri kita pasti ada pencipta. Ya, setuju Pak. Contoh, Tuhan menciptakan telinga, pasti dia maha mendengar. Tuhan menciptakan mata, dia maha melihat. You understand? Understand Pak. Silakan, kebingunganmu diselesaikan, keluar dari season ini Anda harus punya jaminan keselamatan. Siap Pak. Saya akan tanya semua yang saya bingung Pak. Baik. Seberapa penting keselamatan itu Pak? Apakah kita tidak cukup dengan berbuat baik Pak? Karena kan kita baik sama orang, nolong orang, masa kita mati tidak selamat gitu loh Pak? Kita kan udah terkenal baik Pak. Seluruh lingkungan kita tahu kita orang baiknya minta ampun Pak. Oke, apakah cukup kamu baik lalu kamu bisa punya visa ke Amerika? Harus punya Pak. Enggak. Kamu baik, enggak nakal, enggak judi, enggak berzina, enggak mencuri, terus bisa punya visa ke Amerika? Tanpa ngurus syarat-syaratnya, tanpa memenuhi permintaan kedutaan. You understand? Harus ngikutin semuanya Pak. Coba kamu ke Amerika tanpa bawa apa-apa. Baru di bandara aja, kamu beli tiket aja ditanya, visanya mana? Nggak punya. Beli tiket aja nggak bisa. Tapi saya ini baik, saya ini baik. Baik tidak cukup. Orang baik belum tentu benar. Jadi saya kebetulan pernah ditolak ke Amerika, pernah ditolak di Australia, zaman dahulu, waktu masih bujangan sendiri. Setelah saya menikah dan memang waktu itu saya belum diizinkan ke Amerika karena supaya pernikahannya, pemberkatannya di Yerusalem. Sekarang saya bisa punya visa ke Australia, visa ke Amerika berulang-ulang karena memenuhi syarat dan Tuhan kehendaki. Nah terakhir ini saya perpanjang visa saya ke Amerika hanya via digital, online. Syaratnya ini fotokopi visa yang lama walaupun udah mati, paspor, kartu keluarga, KTP, foto semua dipenuhi menurut peraturan kedutaan Amerika. Bayarnya 2.400.000, diterima nggak diterima tetap bayar. Penuhi semua, fotonya warnanya kurang terang kita ganti, kita nggak bisa, fotonya ini aja, saya kan orang baik, nggak bisa. Jadi saya harus ikuti ketentuannya kedutaan, ketentuan yang punya negara Amerika. Ini surga yang punya adalah Tuhan Allah. Dia punya ketentuan. Ketentuannya adalah semua orang telah berbuat dosa. Coba saya tanya, kamu punya dosa nggak? Punya Pak. Banyak lah. Oh iya banyak Pak. Betul nggak? Betul Pak. Lah kalau toh kamu berbuat baik, tapi ada dosa juga. Ditimbang-timbang pasti kamu juga ragu-ragu. Betul nggak? Betul Pak. Tetapi kerennya ini, Tuhan Allah turun dari surga ke dunia menjadi manusia. Caranya lewat Yesus. Maria oleh karena Roh Kudus mengandung Yesus, lahirlah Sang Juru Selamat. Yesus akhirnya berbuat banyak mujizat, membangkitkan orang mati. Tidak ada sebanyak mujizat yang Yesus buat, menandakan keilahian Dia, dan Dia mati jadi tebusan buat kita, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, akan datang menjemput kita. Jelas. Jadi sekarang adalah, kalau mungkin Dusia lihat orang di kuburan yang meninggal, lahir tahun 1930, terus mati misalnya tahun 2002 kemarin. Antara lahir dan mati itu strip gitu ya. Mau 40 tahun, 50 tahun, 80 tahun, 100 strip. Itulah hidup dunia, cuma strip. Tapi hidup dalam kekekalan, strip, kekal. Nah kekalnya kalau di neraka kekal, apa artinya hidup ini? Tapi kalau surganya surga kekal, betapa sukacitanya. Sehingga ketahuan kalau orang mau mati kan takut, karena takut masuk neraka. Kamu dan saya kan tidak takut mati karena udah pasti punya jaminan keselamatan. You understand? Understand Pak. Saya semakin mengerti Pak. Terima kasih. Pak. Silakan tanya lagi. Oke, saya lanjut tanya lagi Pak. Ini mungkin agak sensitif Pak. Yesus jadi manusia Pak. Oke lah jadi manusia Pak.
Tapi kenapa harus mati, Pak? Ada apa dengan darah, Pak? Karena ya di lagu-lagu kita ya darah itu menyelamatkan. Darah Yesus itu menebus segala dosa kita. Kenapa dengan darah, Pak? Tidak cukupkah hanya jadi manusia saja? Kenapa harus disalib gitu loh, Pak? Dianiaya, aduh. Ibrani 9 dikatakan tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan. Di perjanjian lama, di kitab Kejadian sampai Maleakhi, jaminan pengampunan didapat dari manusia yang berdosa itu membawa binatang. Maka yang dikorbankan bukan manusianya tapi binatangnya. Kebanyakan domba dipotong, kalau dibakar untuk Tuhan, wangi-wangian untuk Tuhan. Nah, Yesus adalah anak domba Allah yang mati menjadi tebusan buat kita. Saya mau bantu supaya gampang ilustrasinya. Baik, Pak. Ada 2 orang kembar. Wajahnya kembar, lahirnya kembar, sama, persis. Ini sama-sama kembar. Baik. Setelah orang tuanya tidak ada, sifat mereka berubah. Si kakak jadi hakim yang paling baik di kota itu. Si adik jadi penjahat yang paling jahat di kota itu. Mereka kembar wajah, tapi karakternya tidak kembar. Akhirnya si adik berbuat dosa, dia pikir boleh mencuri asal tidak ketahuan, boleh berzina asal suka sama suka. Akhirnya dia ketangkap dan dihukum dan diajukan ke kakaknya sebagai hakim. Ingat mereka kembar. Pertanyaan saya, kalau dosa jadi kakak ini, adik ini dihukum enggak? Dia udah dosanya parah sekali. Sebagai hakim yang adil, dihukum enggak? Sebagai seorang, ini jadinya 2 sisi, Pak. Sebagai seorang hakim yang adil harus menghakimi. Ya, sebagai kakak harus tapi mengasihi. sebagai kakak harus melindungi. Iya, tapi ini kejahatannya sudah menurut hukum sudah harus dihukum. Ya dihakimi, tapi sebagai seorang kakak gimana caranya Tapi melindungi? kamu harus bikin hukum yang jelas. Kamu jangan galau dan jangan baperan. Sebagai hakim yang baik, adil, Hukum. tepat sekali. Hakim ini menjatuhkan hukuman mati. Oke. Namun karena dia kakak, waktu adik ini disuruh ke penjara untuk besok dihukum gantung, hukum mati, kakaknya datang ke penjara pakai baju hakim. Karena hakim masuk boleh dong. Baik. Ini nap dan masuk dan berkata sama adiknya, aku tetap mengasihi engkau. Bohong, kakak membunuh saya. Saya besok dihukum gantung. Yang membuat kamu mati bukan aku, tapi perbuatan jahat. Asal kamu mau bertobat, aku siap menggantikan hukumanmu. Maksudnya kata adiknya, iya, wajahku dan wajahmu kembar. Sebagai hakim aku harus menghukum engkau. Sebagai kakak aku akan menggantikan hukumanmu. Adiknya mau bertobat, adiknya ganti baju dengan kakaknya. Adiknya keluar sesuai baju hakim, selamat. Kakaknya besok dihukum gantung. Wajahnya mereka kembar. Ya. Kakaknya pakai baju narapidana, besoknya dihukum gantung. Adiknya berkata gini, ini bukan hidupku lagi, kakakku dalam aku. Yesus Tuhan adalah hakim segala hakim. Dikatakan di banyak kitab suci, dia menjadi Imam Mahdi, hakim segala hakim. Dia akan menghakimi, semua orang akan dihakimi. Tapi sebagai juru selamat, dia mau mati buat kita. Hidup kita bukan kita lagi. Kalau masih bingung, ya jangan makan untuk kebingungan. Percaya. Ya, baik. Contoh saja, pernah naik pesawat? Pernah, Pak? Bingung nggak? Burung besi yang naik 100 orang, Ya. bagasi yang begitu banyak, Ya. bisa terbang. Bahkan kamu nggak tahu siapa pilotnya, sekolah di mana. Tapi begitu kamu bayar yang benar, pesawatnya jelas namanya, maka kau percaya. Baik. Jadi kalau kau percaya, bertobat, Ya. kau terima keselamatan kekal. Oke. Apakah ketika kita terima Yesus, otomatis kita selamat, Pak? Apa keselamatan itu bisa hilang? Bagus. Jadi dikatakan dalam Efesus 2:8, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan, bukan hasil usahamu sendiri.
Kalau saya berbuat baik saja nggak cukup, saya udah banyak kejahatan. Baik saja ada kejahatan. Ditimbang-timbang nggak jelas pasti. Tetapi begitu saya bertobat, mengaku dosa saya, menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan saya, Yesus mati buat saya selamat. Namun saya harus mengerjakan keselamatan. Contoh, saya sudah punya tiket untuk pergi ke Amerika. Tetap saya harus cek jam berapa pesawatnya boarding. Saya harus datang 3 jam sebelum check-in. Saya harus ke gate-nya. Kalau transit ke Taiwan atau transit ke Jepang, saya jelas transitnya berapa lama ke gate mana. Lah kalau saya biar sudah punya tiket, lalu saya bengong-on di rumah ya, biar punya tiket ya nggak terbang, kerjakan keselamatan. Jadi kalau saya berbuat baik, saya berdoa, saya melayani, saya memberikan amal, bukan karena supaya selamat, karena saya sudah selamat. Saya mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Wow. Do you understand? Ya. Semakin mengerti, Pak. Oke. Ya. Ketika kita selamat, mati masuk surga. Di surga itu kita ngapain, Pak? Bagus. Ini pertanyaan bodoh saya, Pak. Jadi manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Ini aja kalau dibahas agak bingung, tapi sebenarnya jelas. Kamu tahu bahasa tubuh? Bahasa tubuh ini. Kalau saya bilang begini apa? Oke, Pak. Bilang gini apa? Tidak. Ini apa? Awas. Nah, ini bahasa tubuh. Ya. Bahasa jiwa kalau saya marah, Anda tahu, saya melotot. Tahu, Pak. Gimana? Bahasa roh, Anda juga tahu, itu roh saya dengan roh Tuhan. Kiara pupu kuarama sandiamu. Kamu gak ngerti juga, saya gak ngerti, tapi roh saya mengerti. Ku menyembah dalam roh urara buku rara hiara masyanderara. Orang dunia pasti gak ngerti lah, karena mereka di dalam roh. Tahu tuh, mereka percaya mereka bisa mengerti. Nah, tubuh ini di manusia pertama dibuat dari tanah. Kalau mati dia kembali ke tanah, maka dikubur dan hancur menyatu dengan tanah. Tapi roh itu dari Tuhan. Perpaduan antara roh dan tubuh itu menghasilkan jiwa. Perhatikan baik-baik. Jiwa itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Nah, yang masuk kepada akhirat kekekalan itu bukan tubuhnya, rohnya, manusia roh. Waktu saya wawancarai yang namanya Domingus Genjan Makti, dia terangkat, cium rohnya, dilihat tubuhnya, manusia roh. Yang di akhirat itu manusia roh, di neraka manusia roh. Jadi masuk neraka itu bukan harus masuk neraka mati selesai, bukan mati hidup lagi, mati nggak bisa mati roh itu. Tapi yang kekal di surga rohnya kita. Nah di surga kita ngapain aja? Kita memuji, menyembah. Seperti waktu kamu dirasakan hari-hari ini, memuji, menyembah. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati kemurahan-Mu. Jadi Anda menikmati hadiratnya, udah jadi nggak lapar, nggak haus, nggak pengen apa-apa lagi. Surga itu sukacitanya seperti itu. Dan di sana adalah manusia baru, tubuh yang baru, roh yang baru, sehingga tidak ada kawin mengawinkan. Nanti di sana saya dapat bidadari. Lah kalau kita bidadari yang perempuan dapat bidakara. Di sana nggak ada makan minum, tidak ada kawin mengawinkan. Seperti kalau kamu lagi senang kan lupa makan, udah sukacita. You understand? Understand, Pak. Kalau suasana neraka itu seperti apa kalau menurut Alkitab, Pak? Di Matius 25, kepada 5 gadis yang bodoh
hamba yang jahat, Kristen model anak Tuhan model kambing, dimasukkan ke dalam neraka, terdapat api yang menyala-nyala dan ratap serta kertak gigi. Orang kalau lagi kesakitan atau disuntik sakit seperti itu. Ada yang bodoh, nggak apa-apa kan masuk neraka Pak, rame-rame. Yuk rame-rame tuh neraka gimana? Tapi kan nggak apa-apa, ada orang terkenal di sana, artis mungkin, aktor loh. Tapi udah rambutnya keriting, terbakar, nggak mati-mati. Menyedihkan, sengsara. Lihat Lazarus, orang kaya itu berkata, berikan aku minum karena haus. Iya. Wow, berarti dalam hidup ini kita tidak cukup percaya Yesus ya Pak ya. Kita juga harus melakukan apa yang menjadi Percaya Yesus adalah awal. Ya awal. Berikutnya adalah mengerjakan keselamatan yang sudah kita miliki dalam Yesus. Oke baik. Berarti kalau kita percaya Yesus tapi hidup kita tidak ada perubahan, berarti sama saja Pak ya. Dalam artian ya kita tidak akan selamat ya. Berarti percaya Yesus tidak otomatis membawa kita ke sorga. Bukan saya bilang percaya, bertobat dari dosa, meninggalkan dosa, menjadikan Yesus juru selamat Tuhan, dibaptis, mengiringi Yesus. Jadi itu paket lengkap. Baik, paket selengkap-lengkapnya. Baik Pak Tim. Berilah dirimu bertobat, Ya. mengaku segala dosa, menjadikan Yesus juru selamat Tuhan, dibaptis, mengiringi Yesus. Oke. Terus bagaimana Pak? Mereka melakukan hubungan bebas, hamil dan di anak tersebut diaborsi. Nah, bagaimana? Anak itu selamat atau tidak? Bagaimana Pak? Bagus. Kan sudah sempat jadi bayi gitu atau gimana Pak? Jadi di kitab suci, anak itu ada di tangan Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Jadi kalau ada anak yang meninggalkan diaborsi, itu kedaulatan Tuhan. Kalau ada anak yang ikut orang tuanya, maka dia akan ikut orang tuanya. Oke. Contoh, ini contoh di Amerika saja. Iya. Amerika itu negara yang menghormati hak asasi. Itu sisi terangnya. Iya. Sisi nggak terangnya adalah jumlah senjatanya lebih banyak dari jumlah penduduknya. Oke. Kalau ada warga negara lain dari Amerika yang masuk Amerika sebagai turis terus nggak pulang-pulang, namanya imigrasinya gelap, ilegal, Ya. tidak punya visa, visa turisnya diperpanjang dan akhirnya mati. Bapak ibunya boleh ilegal, begitu menikah lahir anak, anak itu tidak ilegal, anak itu dapat warga negara Amerika. Wow. Karena Amerika menghormati anak nggak berdosa. Anak punya hak asal lahir di Amerika menjadi warga negara Amerika. Wow. Nah, nanti setelah dia berumur 18 tahun, baru dia mengangkat orang tuanya bisa mengikuti dia. Asal dia tidak keluar dari Amerika. Itu baru Amerika, apalagi surga. Sisi terangnya. Iya. Baik, Pak Tim. Nah, sampai sekarang masih banyak orang bertanya, bahkan anak-anak Tuhan bertanya ya, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa dia makan, minum, menangis, ketakutan, bahkan berdoa, ya, bahkan berdoa, Pak. Ini bagaimana? Ini sama aja Tuhan berdoa kepada Tuhan dong. Bagus. Jadi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi jawabannya Yesus 100% Allah, 100% manusia. Kok bisa? Ya terserah Tuhan, Tuhan maunya begitu. Karena dia mau menyelamatkan manusia. Contoh sederhana. Di Eropa nih, musim dingin, menjelang Natal, si istri pergi ke Natal dan anak, suaminya tidak mau, suaminya ateis, nggak percaya Tuhan. Dia bingung, Tuhan kok jadi manusia, nggak masuk akal. Tiba-tiba di tengah hujan salju, ada burung liar nabrak kaca di rumahnya, jedar, jatuh kan?
Karena kedinginan di luar dia mencoba masuk. Terbang lagi burungnya, jedar. Dia coba bilang, hei burung, ini kaca lewat sini. Nggak bisa bahasa burung. Nggak bisa. Lalu dia bilang gini, wah seandainya saya jadi burung ya, saya akan ngomong sama dia. Lalu ada inspirasi Natal, ting. Oh itu sebabnya Yesus menjadi manusia supaya bisa ngomong sebagai manusia. Sekarang aja kalau Jokowi presiden kesini sekarang, ini sudah beda suasananya. Ada presiden datang heboh semua lantai, belum pengamanan. Ya. Nah, tapi lain kali kalau Jokowi datang sebagai narasumber, menyamar sebagai kameramen misalnya, beda lagi ceritanya. Jadi itu adalah kedaulatan Tuhan yang menjadi manusia. Nah, kenapa dia berdoa sebagai manusia yang ditinggalkan oleh bapaknya? Dia jadi korban, sehingga dia berdoa di Getsemani, Bapa kalau boleh lalukan cawan ini. Dia juga manusia, kalau bisa nggak mati, tapi kehendak Bapa yang jadi. Nah, kenapa dia berdoa? Karena dia memberi contoh dan memang dia manusia 100% dan Tuhan Allah 100%. Dia berdoa kepada Bapaknya tentunya. Iya. Nah, tapi itu kan nggak masuk akal. Memang Tuhan nggak masuk akal. Tapi coba cek, Yesus tidak pernah menikah. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Yesus tidak pernah membunuh, membenci. Bahkan Yesus tempeleng, tidak membalas. Diludahi, tidak membalas. Kemudian saya ludahi sekarang pasti balas. Mau coba? Jangan. Jadi pengajarannya powerful, teladan hidupnya dahsyat. Ya. Dan yang dasar, dia mati disalib, dikuburkan. Hari ketiga dia bangkit. Yang mencatat bukan hanya kitab suci, tapi sejarawan Yahudi Josephus Roma mencatat ada Yesus yang mati, dikuburkan dan dibangkitkan. Wow. Nah, oke, baik Pak. Kenapa pada saat dia mati di atas kayu salib, dia memanggil Eli, Eli, lama sabachthani. Dan setelah semuanya udah selesai di atas kayu salib, awan hitam terjadi, gempa seperti itu, Pak. Oke. Tepatnya ada 7 ucapan Yesus di kayu salib. Kok ada yang berkatakan, oh itu bukan Yesus yang disalib, tapi Yudas yang diserupakan dengan Yesus. Nggak mungkin. Yudas di kayu salib tidak mungkin doanya seperti itu. Yesus berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Keren kan? Dia berkata, hei Maria, ini anakmu, hei Yohanes, ini ibumu. Bahkan Yesus berkata di atas kayu salib, engkau bersama aku di Fidos hari ini. Kepada yang di sebelah salib Yesus yang mau mengakui ketuhanan Yesus. Dan dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu benar-benar Yesus sebagai manusia ditinggalkan Bapaknya. Dia meninggalkan kealahannya. Dan dia benar-benar mati. Nah, yang menjadi perbedaan adalah hari ketiga dia bangkit. Banyak orang bangkit dari kubur tapi mati lagi. Iya. Kalau Yesus bangkit, naik ke surga. Kan ada pujiannya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Bahkan kita bersyukur di kalender nasional kita ada hari wafatnya Yesus Kristus, hari kenaikan Yesus Kristus. Jelas. Wow. Ya, baik. Kalau memang Yesus adalah jalan keselamatan yang kekal, bagaimana nasib orang-orang yang di perjanjian lama sebelum Yesus turun jadi manusia di perjanjian baru? Bagus. Apakah mereka selamat atau tidak, Pak? Baik. Jadi sebelum Yesus lahir, mereka akan dihakimi, mereka akan dinilai satu dari hukum Taurat di perjanjian lama. Bahkan bagi orang yang tidak menerima hukum itu dihakimi oleh hati nurani.
Yang membuat seseorang tadinya bersaksi lain, sesuai skenario yang lain, menjadi bersaksi yang sebenar-benarnya karena hati nurani. Merasa tertekan, tidak enak, plong. Contoh, mohon maaf, di Pulau Bali tidak ada pencuri karena kebenaran ditegakkan di sana, adat istiadat. Ya. Karena mereka ngerti kebenaran, tidak boleh mencuri misalnya. Ya. Di tradisi tertentu tidak boleh berzina, tidak boleh selingkuh dan sebagainya. Ya. Jadi yang menghakimi selain hukum Taurat yang diterima mereka, kalau mereka terima hukum Taurat, adalah hati nurani itu. Ya. Kecuali udah menerima Yesus menolak, lah itulah. Jadi karena itu Yesus waktu memberitakan kabar kematian bagi menolak, kabar kehidupan bagi yang menerima. Baik, wow. Terima kasih buat ilmunya hari ini Pak Tim. Sama-sama, kita juga masih belajar sampai hari ini. Maka Yesus berkata dalam Yohanes 14:6, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jadi Yesus jalan. Karena itu, kalau sudah tidak ada jalan, di dalam Yesus ada jalan. Kalau ada yang berkata, banyak jalan menuju ke Roma, betul. Tapi ada satu jalan menuju ke surga. Wow. Yesus adalah kebenaran. Coba, dia mengajarkan kebenaran. Tempat yang kiri pasti kanan. Jangan balas kejahatan, doa untuk musuhmu. Ya. Dan yang dahsyat, Yesus adalah kehidupan. Ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Ya. Jadi kepada pemirsa semua yang ada di sini, belum terlambat. Tadi pertanyaan si Dusia, si pendeta nyentrik kita itu mewakili saudara, dan saya percaya Anda mungkin masih belum puas. Tapi ada Roh Kudus. Ini bukan bicara soal logika, tapi bicara soal keyakinan. Misalnya, Anda yakin terbang ke Amerika atau ke Papua dengan pesawat ini, Anda yakin? Ya nggak apa-apa, silakan pilih. Tapi sayang tidak ada penerbangan ke surga melalui pesawat, tapi melalui keyakinan kita. Keyakinan saya adalah semua orang telah berbuat dosa. Jadi ada 4 hukum rohani, yaitu pertama, semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Hukum yang kedua adalah Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Yang ketiga adalah bertobatlah, terima Yesus sebagai juru selamatmu. Engkau diampuni, disembuhkan, dan diselamatkan. Yang keempat, sangkal diri, pikul salib, mengiringi Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk program ini. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Roh Kudus akan memampukan dan menyempurnakan. Setiap yang mengikuti program ini akan menyadari bahwa semua orang telah berbuat dosa. Roma 3:23, dan upah dosa adalah maut, Roma 6:23. Tapi kalau kami bertobat dan menjadikan Yesus juru selamat Tuhan kami menerima keselamatan oleh anugerah dalam Efesus 2:8. Dan kami siap, Kolose 2:12, Filipi 2:12, kami mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Kami terima seisi rumah kami kesembuhan, keselamatan, jaminan, kekal, selamat sampai di surga selama-lamanya. Dalam berkat Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di program Worship at Home yang akan datang lebih dahsyat lagi dan powerful. Yes, Yesus luar biasa.